Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menuai pro kontra. Hak angket dapat digunakan DPR untuk menyelidiki suatu masalah, kali ini adalah dugaan kecurangan pemilu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, adalah salah seorang yang setuju soal pengajuan hak angket DPR. JK bilang penggunaan hak angket bisa menjadi momentum klarifikasi bagi pihak-pihak yang dituding melakukan kecurangan. Jika memang tak ada kecurangan, maka hak angket tak perlu dikhawatirkan. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal kan bagus, mereka menghilangkan kecurigaan. Kita tak usah khawatir. Bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana, itu juga baik. Jadi tak usah kita juga apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD punya pandangan lain. Mahfud bilang hak angket boleh-boleh saja diajukan, tapi tak bisa mengubah hasil Pilpres 2024. DPR bisa mengajukan hak angket dengan sasaran pemerintah soal kebijakan yang diambil, misalnya terkait pemilu. Bukan hasil pemilunya, hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan FK nantinya. Itu jalur tersendiri. Yang angket itu menurut konstitusi kan DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan lah, penyelidikan dan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan wewenang. Sementara itu TKN Prabowo Gibran mempersilahkan pihak-pihak yang ingin mengajukan hak angket. Yang pasti, TKN sepakat dengan Bawaslu tidak ada kecurangan yang bisa membatalkan hasil pemilu. Kita sepakat dengan apa yang dikatakan Bawaslu bahwa memang pesta demokrasi kali ini adalah pesta demokrasi terbesar di dunia yang berlangsung aman dan tanpa kecurangan. Nah, bukan kayak mereka mau bikin hak interpelasi atau angket di DPR sih sah-sah aja, itu kan demokrasi. Tapi mekanisme ini kan tidak ada sebenarnya. Mekanisme yang ada ini apabila terjadi pelanggaran ataupun kecurangan pemilu itu yang berwenang adalah Bawaslu, ya terus KPU, DKPP dan termasuk Mahkamah Konstitusi. Sejumlah syarat harus dipenuhi agar hak angket lolos dalam paripurna DPR. Misalnya, diusulkan sedikitnya 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lalu harus disetujui dalam paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan disetujui lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir. Pro kontra pengajuan hak angket terjadi di tengah penghitungan suara hasil Pilpres yang belum selesai. Tim Liputan Kompas TV. Jadi sebenarnya perlu atau tidak mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, atau tepatkah hal ini diusut lewat hak angket DPR? Kita ulas bersama hari ini dengan juru bicara Timnas Anies Mohaimin, sudah ada Bung Daniel Johan. Assalamualaikum Bung Daniel. Waalaikumsalam, selamat pagi semua, Mbak. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik ya? Baik, tapi macet kan tadi ya. Macet. Kemudian ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Pak Wihadi Wianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wihadi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim. Mas Ciko. Pagi Adisti, pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga yang terakhir ada dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas, ada Mas Ferry Amsari. Mas Ferry, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi semua senior-senior. Ya, ini masih bergulir ya, hak angket ini usulannya masih belum belum jelas apakah betul-betul akan benar-benar diusulkan oleh partai politik di parlemen. Saya ke Bung Daniel dulu. Bung Daniel, ini kan kalau kita lihat ya, Pak JK ini mendorong hak angket, tapi kemudian kita mendengar juga Pak Mahfud ini tampaknya kemudian menyiratkan itu kurang tepat. Menurut Anda seperti apa kalau dari koalisi 01 sendiri, Bung Daniel? Ya, kalau kami dari koalisi 01 kan sudah sempat
berkumpul ya para sekjen untuk merespon, awalnya itu kan merespon usulan dari pasangan 03 sekaligus merespon dari sahabat-sahabat dari PDIP. Nah tentu responnya yang sebagaimana sudah disampaikan, kami koalisi 01 itu tentu menyambut baik dan akan ikut mendukung ya usulan untuk pelaksanaan hak angket ini. Nah, jadi tinggal selain desakan suara-suara dari masyarakat juga semakin kuat, dan saya rasa hak angket ini selain memang hak konstitusional yang tidak normal saja sebenarnya pada saat dilaksanakan, tetapi nanti kita lihat kita lagi menunggu kepemimpinan dari PDIP sebagai fraksi terbesar nanti ya. Nah kita lihat nanti reses kan berakhir, kita mungkin masuk tanggal 5 Maret. Kita lihat bagaimana proses bergulirnya nanti. Tetapi dari koalisi 01 sudah siap menyatakan untuk bersama-sama dan ikut memberikan dorongan dukungan nanti. Ikut bersama-sama memberikan dorongan dan juga dukungan. Sudah adakah kemudian arahan dari masing-masing ketua umum dari Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, dari PKB, kemudian dari PKS untuk mengarahkan oke, kita hak angket? Arahannya adalah kita akan mendukung, sehingga kita menunggu kepemimpinan PDIP ini nanti sebagai fraksi terbesar dan memang yang awal mengusulkan. Gitu. Jadi kita tidak men-fait accompli-nya PDIP nanti. Oke, jadi ibaratnya ikut gerbungan PDIP begitu lah ya soal hak angket ini. Mas Ciko gimana nih dari PDI Perjuangan sendiri? Mas Ciko? Oke, sayang sekali sinyal dari Mas Ciko agak sedikit bermasalah. Mas Ciko, selamat pagi Mas Ciko. Udah. Oke, siap. Mas Ciko, ini kan kalau tadi Bung Daniel bilang kita ikut saja, kita ikut saja dengan PDI Perjuangan. Iya, Mas Ciko. Betul. Ya gimana? Ulangi tolong. Makasih. Oke, tadi Bung Daniel bilang kita sebenarnya sudah mendukung saja, tinggal ikut dari PDI Perjuangan. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, bagaimana? Sudah adakah dari arahan Bu Ketua Umum untuk oke, kita hak angket? Sementara waktu pembicaraan di internal di kita dan arahan dari DPP adalah memang kita sedang menggodok untuk menggulirkan hak angket ini. Kita solid untuk mempersiapkan segala suatu hal yang dibutuhkan untuk menggulirkan ini. Satu hal yang tadi saya ingin sampaikan adalah perkataan dari Prof. Mahfud itu kan dia sedang menyampaikan apa yang dia anggap sebagai seorang ahli di bidang hukum dan tata negara, apa yang dia anggap menjadi apa yang akan dihasilkan oleh hak angket, apa juga yang akan dihasilkan oleh MK bila kita maju ke MK maupun ke hak angket. Jadi itu sama sekali tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mengajukan hak angket. Ini kan yang disampaikan oleh beberapa media yang memotong-motong pembicaraan-pembicaraan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi artinya dia hanya mendefinisikan apa itu hak angket, apa itu maju ke MK. Nah, kita kan harus tahu bahwa yang kita akan majukan ke MK ini adalah hal-hal yang memang bukan ranahnya MK. MK ini kan mengatur, mengadili soal perselisihan angka dalam pemilu dan sengketa. Ya. Artinya hak angket ini kan banyak hal yang kita lihat, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bahkan jauh sebelum pencoblosan, yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dilakukan oleh ASN maupun TNI Polri, diduga kuat oleh presiden dan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Nah ini yang harus kita bisa pisahkan, bahwa inilah yang akan dipermasalahkan di hak angket ini sebagai untuk penyelidikan, di mana penyelenggara pemilu maupun pemerintah apakah melanggar konstitusi dalam melaksanakan undang-undang itu sendiri. Nah, kita jangan alergi menurut saya terhadap sesuatu hal yang sifatnya konstitusional. Sementara waktu kita juga membiarkan konstitusi kita diubah, undang-undang kita diubah untuk meloloskan salah satu calon wakil presiden gitu. Nah ini kan juga permasalahan yang akan juga termasuk dibahas di sana. Banyak sekali yang tidak menjadi ranahnya MK dan kita akan membawa ini melalui jalur hak angket. Jadi sebenarnya kalau dari PDI Perjuangan dan juga dari Koalisi 01 sendiri, Mas Ciko, apa sebenarnya yang kemudian disasar 03. kalau memang pengajuan 01 dan juga 03? Kalau hak angket ini kalau kita lihat kan hanya bisa terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah soal pemilu, bukan mengubah Jadi kan
Kalau kita bicara soal penyelidikan, investigasi, tentunya untuk mengatakan yang salah adalah salah, yang benar yang adalah benar. Kita akan mengarah ke sana mengenai output, khususnya output yang sifatnya detail, itu biar aja mengalir menjadi konsekuensi daripada apa yang akan kita lakukan melalui jalur hak angket ini. Tapi sudah adakah arahan itu dari masing-masing ketua umum, baik itu dari PDI Perjuangan, kemudian dari P3 yang untuk koalisi 03 sendiri? Saya nggak bisa bicara atas nama PDI Perjuangan ya. Arahan saya tentunya dari Pak Sekretaris Jenderal, dan kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tentunya itu bagian dari keputusan partai. Oke. Kalau Bung Daniel mengatakan kalau kubu 01 ini menunggu bisa dikatakan menunggu arahan dari PDI Perjuangan sebagai pemenang parlemen begitu. Nah, kalau Pak Wihadi gimana? Khawatir nggak? Atau menurut Anda ini kurang tepat sebenarnya kalau hak angket ini diusulkan kalau soal pemilu, Pak Wihadi? Ya, angket ini kan hak politik di DPR. Yang dimana ini adalah kaitannya dengan partai-partai politik. Jadi kalau hak angket juga digulirkan karena ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran hukum. Nah, pertanyaannya sekarang ini yang mau diangket yang mana, pelanggaran yang mana? Kalau itu adalah yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran dengan KPU, dengan pelaksanaannya, tentunya ada mekanismenya dengan adanya pelaporan ke Bawaslu, ke DKPP. Nah, ini kita lihat saja pelanggaran-pelanggaran yang ada di Bawaslu dan DKPP itu apakah memang ada pelanggaran-pelanggaran yang masif terstruktur. Nah, ini kan yang mesti harus kita dalami. Nah, kemudian mekanismenya ini kan mekanisme yang kita juga tidak melarang angket, teman-teman kalau mau angket, ini kan hak politik, kita tidak bisa menghalangi hak politik. Namun kalau kita melihat konstruksinya adalah bahwa pelaksanaan pemilu ini ada dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Dan KPU dan Bawaslu itu bertanggung jawab kepada DPR. Tapi menurut Anda perlu atau tidak pengusulan hak angket ini? Saya kira mesti harus lihat dulu yang diangket itu yang dimananya gitu. Jadi jangan melebar kemana-mana, kemudian ini menuju kepada masalah bansos, menuju kemana. Kalau mau diangket bansosnya, ya kita lihat aja mau diangket bansos silakan. Itu kan yang tanda tangan juga itu kan DPR dan pemerintah. Dan yang tanda tangan bansos itu siapa, gitu kan? Kita lihat saja ketua DPR-nya siapa. Berarti kan anggaran itunya juga sudah ada, ya kan? Nah, jadi saya kira di sini kita harus melihat dulu yang mau diangket itu yang mana. Jadi jangan kita ini melakukan angket sendiri kan itu digulirkan bukan oleh ketua partai politik, tetapi oleh capres yang karena sudah merasa kalah, jadi ngomong angket. Nah, itulah disambut oleh bergulir gitu kan. Tapi angket yang mana ini gitu kan? Yang diangket yang di mana? Ya, ini saya kira mesti harus jelas dulu. Kita sebagai anggota DPR kita juga mesti harus melihat bahwa hak mana yang diangket. Kalau kita bicara MK yudikatif tidak bisa kita tarik kepada hak angket di DPR. Ya, ini kalau Bawaslu sendiri tidak di bawah presiden, tapi Bawaslu itu adalah di bawah DPR, tanggung jawabannya kepada DPR. Nah, ini kita harus lihat dulu, masyarakat jadi biar tahu dulu. Jadi apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, hasil pemilu tidak dipengaruhi oleh hasil angket, itu memang betul karena memang ini jalurnya berbeda. Jadi jalur yang ada itu adalah jalur KPU yang dimana adalah undang-undang pemilu. Okay. Nah, kalau kita mau mengangket KPU-nya ini apakah kaitannya dengan pemerintah? Karena KPU ini kan di dalam undang-undang dasar itu kan sudah jelas bahwa KPU itu adalah kanal tersendiri dalam kepemiluan, bukan masalah daripada legislatif. Nah, ini mesti harus didudukkan permasalahannya, angketnya itu angket di mana yang kita mesti harus angket. Oke, baik. Respon Anda, Mas Ciko? Saya rasa ini kan masalah definisi aja. Kita bicara soal pemerintah ini kan luas ya. Pemerintah ini kan secara luas yang dikepalai oleh kepala pemerintahan dan tentunya presiden. Dan kita mengetahui apa yang berada di bawah kekuasaan presiden. Kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Wihadi, kita menghargai lah definisi-definisi yang disampaikan. Tapi tentunya kalau kita bicara soal ASN, TNI, Polri, dan pejabat BUMN misalnya, itu juga termasuk dalam pertimbangan kita untuk mengajukan hak angket terhadap
Mas Ciko? Keterlibatan mereka di pemilu Mas Ciko, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, Mas Ciko. Mohon maaf. Ingin sedang memformulasi saya dalam apakah bisa sekarang? Mas Ciko? Nggak dengar ya? Oke, Nggak silakan kedengaran, untuk diulangi kembali, Mas Ciko. Tadi sempat terkendala sinyal. Iya. Jadi pada prinsipnya kan banyak dugaan-dugaan keterlibatan yang melibatkan pemerintah juga, ASN, TNI, Polri, ya kan, Presiden bahkan, ya kan, apakah dia terlibat dalam mengkondisikan lulusnya putusan MK. Ada juga bagaimana pemerintah maupun KPU, saya rasa juga bisa ini menjadi perdebatan yang cukup seru apabila kita bicara KPU penyelenggara pemilu maupun MK sendiri sebagai lembaga peradilan itu bisa dibawa ke hak angket. Nanti biar Bang Ferry aja yang lebih ahli dalam bidang ini untuk menjelaskan. Tapi pada prinsipnya semua hal sedang kita pertimbangkan, semua sedang kita formulasikan, semua sedang kita lihat detail-detailnya, mana-mana yang akan kita bawa ke hak angket, dan simultan dengan apa yang akan kita tetap bawa melalui Bawaslu dan MK. Tetapi kan kita juga sadar bahwa Bawaslu sendiri tidak secara normal dalam pemilu ini banyak hal yang terjadi yang tidak yang jelas-jelas pelanggaran tapi tidak dianggap pelanggaran. Jadi kan agak sulit kalau kita mau membawa itu ke MK, sedangkan MK selalu menanyakan apakah sudah dibawa ke Bawaslu atau belum. Saya akan berikan satu contoh aja tentang pembagian susu di Car Free Day. Pembagian susu ini kan bagian dari kampanye, karena kampanyenya adalah makan gratis dan susu gratis. Nah, itu seharusnya melanggar oleh Bawaslu dikatakan, tapi tidak dikatakan begitu. Dan satu lagi ada pelanggaran tentang peraturan gubernur karena dilakukan waktu Car Free Day, tapi juga tidak ditindak oleh PJ Gubernur Heru. Nah, ini juga akan menjadi masalah dan kita bawa ke hak angket. Bagaimana soal penunjukan PJ Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota. Nah, banyak sekali hal yang bisa kita bawa ke sana, dan kita bicara bukan berarti kita tidak akan memikirkan juga opsi membawa ke MK. Ada juga hal-hal yang kita bawa ke MK ketika kita bicara soal perselisihan suara. Oke, baik, Bung Daniel, Anda sepaham dengan Mas Ciko soal ini? Ya, pertama saya ingin meluruskan nih. Jadi tadi istilah yang bukan arahan, tapi kami menunggu kepeloporan, kepemimpinan dari yang memang pertama kali mengusulkan dari PDP, calon Presiden Ganjar Pranowo. Nah, saya rasa gini ya, semangat kalau kami sih, kalau saya melihat semangat hak angket justru yang pertama adalah ingin meluruskan kembali, menegakkan kembali demokrasi kita yang beberapa belakangan ini begitu banyak pengamat, begitu banyak ahli, begitu banyak respon masyarakat yang merasakan demokrasi kita sudah agak melenceng, ya. Sehingga saya rasa hak angket ini akan banyak masukan-masukan yang sangat berarti nanti untuk kembali agar demokrasi berjalan dengan baik. Ya. Nah, yang kedua adalah justru kita melihat hak angket ini justru akan memberikan kepastian dari legitimasi hasil pemilu, ya. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan, jadi semua clear, terkonfirmasi. Bahkan kalau sebagian menganggap ini sebagai fitnah, nah itu semua menjadi clear. Sebenarnya apa sih yang benar, apa sih yang terjadi. Nah, dan juga memberikan kanal bagi masyarakat yang saat ini semakin tidak puas, semakin kritis, sehingga semua bisa terbuka dengan baik. Nah, ketiga, di tengah semakin pesimis dan tidak percayanya masyarakat ya terhadap mekanisme formal, baik di Bawaslu, baik di MK, dan meskipun ini dua hal proses yang berbeda, tetapi kita meyakini nanti MK juga tidak akan mengabaikan fakta-fakta yang muncul pada saat angket. Dan itu menjadi bagian yang akan semakin memperkuat keputusan-keputusan sesuai dengan keadilan, sesuai dengan kebenaran. Oke, baik, kita tanyakan dulu sama pakarnya ya, Mas Ferry. Mas Ferry, tepatkah pengajuan hak angket ini sebenarnya, Mas Ferry, dari kacamata Anda? Ya, tepat tentu saja, karena ini semua hak DPR secara konstitusional diatur di pasal 20A ayat 2. Jadi sebagai hak, tentu yang punya hak yang berhak melaksanakannya yaitu DPR. Nah, di dalam Undang-Undang MD3 juga diatur ya mekanisme
pengusulan hak angket. Ini bukan sesuatu yang rumit, usul ini saran saya bagi 01 dan 03, karena usulnya cuma membutuhkan 25 tanda tangan anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda. Sebenarnya ini sudah selesai sebenarnya kalau untuk diusulkan. Hanya nanti untuk usul menjadi hak angket itu dibutuhkan setengah jumlah DPR. Kalau dilihat peta koalisi 01 dan 03, 288 sebagai angka setengah dari jumlah anggota DPR, itu mudah saja karena kalau koalisi ini digabung, angkanya terdiri di 314 orang. Jadi memungkinkan. Sudah memenuhi. Nah, untuk soal materi gampang saja karena hak angket itu hak penyelidikan terhadap kebijakan dan penyelenggaraan undang-undang. Maka undang-undang pemilu sebagai teknis penyelenggaraan perlu diselidiki kalau ada kecurigaan. Bahkan kalau diperhatikan itu terkait dengan undang-undang bantuan sosial dan lain-lain, itu juga bisa diselidiki oleh yang mengusulkan hak angket. Nah, menurut saya yang penting adalah mempersiapkan materi apa yang mau diangket, diselidiki begitu ya. Dan kita tahu semua banyak sekali kejanggalan di dalam proses penyelenggaraan pemilu yang tentu saja boleh. Bahkan memanggil penyelenggara juga boleh. Walaupun yang diangket itu presiden sebagai eksekutif tertinggi, boleh semua dipanggil. Bahkan kalau kemudian tidak memenuhi panggilan DPR, bisa dipanggil paksa. Jadi sebenarnya hak angket, usul hak angket adalah sesuatu yang mudah. Sebenarnya dilarang juga Bang Daniel, Bang Ciko lama-lama berdebatnya dengan teman-teman yang lain. Karena ini waktu Ramadan mau datang nih, kalau hak angketnya belum dimasukkan, masuk Lebaran yang saya khawatirkan terjadi memaafkan. Nah ini lain lagi kisahnya ini. Jadi perlu segera ya untuk hak angket karena itu hanya proses yang mudah dan biasa saja. Dan kita ketahui ya yang fatal itu dari Pak Presiden adalah mengaku cawe-cawe dan menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai politik. Saya ingatkan kasus Presiden Nixon itu adalah soal cawe-cawe terhadap calon presiden di partai yang lain. Dan kasus Watergate itu mengindikasikan presiden menggunakan intelijen untuk memenangkan pertarungan pemilu. Dan di titik ini akhirnya Richard Nixon terpaksa mundur sebelum dijatuhi impeachment. Oke, Mas Ferry, ini kalau betul begitu ya, kemudian 01 dan juga 03 akan menggulirkan atau mengusulkan hak angket ini, goalsnya akan semacam apa? Karena kalau tidak salah tidak bisa mengubah hasil pemilu, Mas Ferry. Ya, pertama tanpa 01 dan 03 bergabung dulu untuk usul hanya butuh 25 tanda tangan dari dua fraksi yang berbeda. Betul. Kalau 01 gerak sendiri bisa, 03 bergerak sendiri bisa. Nah, apa targetnya ini yang kemudian yang saya juga perlu pertanyakan, untuk apa hak angket dipastikan targetnya terlebih dahulu? Karena yang pasti ujungnya pasti hak menyatakan pendapat, lalu dilanjutkan ke MK untuk mengimpeach presiden, menggugat presiden, bukan memakzulkan ya, memakzulkan nanti lagi di MPR. Nah, kalau di hak angket saja sudah terbuka karena ini penyelidikan, fakta-fakta bagaimana proses penyelenggaraan pemilu yang buruk itu dilakukan, saya yakin kita akan bicara sesuatu di Mahkamah Konstitusi terkait hasil gitu ya. Jadi misalnya nanti hak angket menemukan penyelenggara sudah disetting ya, tanpa bansos tidak akan mungkin terpilih, tanpa ada penekanan terhadap PJ gubernur dan kepala daerah tidak mungkin dimenangkan pertarungan pemilu, tanpa kemudian dipaksanya kepala desa tidak mungkin, maka tentu akan berkaitan dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi soal hasil. Tempatnya berbeda, tapi ini berkaitan. Objeknya mungkin bisa berbeda, tetapi ini berkaitan. Jadi menurut saya tergantung hasil hak angket, baru dibicarakan apa sasarannya ke depan, apa yang ditemukan dalam proses penyelidikan itu.
Oke. Kalau kita lihat ini sudah di-spill sebenarnya sama Mas Ferry ya, Mas Ciko, Bung Daniel ya. Nah, bagaimana kemudian tanggapan atau respon dari kubu 02, Pak Wihadi? Khawatirkah Anda dari kubu 02 ini ke depannya? Apakah memang kan kita lihat bisa jadi adu kuat nih di parlemen? Jangan dijawab dulu Pak Wihadi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia.